Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali di program Rema Malam. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan yang kita akan baca dan dengar pada malam hari ini menjadi kekuatan baru di dalam menghadapi segala keadaan, segala kondisi yang hari-hari ini mungkin sedang Bapak Ibu Saudara engkau mengalami banyak ketakutan atau kekhawatiran. Firman Allah berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ialah yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini ayat yang sangat luar biasa sekali, yang ditulis oleh Rasul Paulus, Rasul yang sebelum peristiwa Pentakosta, ia hidup jatuh bangun di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Rasul Petrus oleh sebagian penafsir Alkitab diberikan julukan adalah rasul yang gampang khawatir. Mengapa? Oleh karena memang Rasul Petrus ya ketika menghadapi ketegangan atau menghadapi kekhawatiran, ia gampang sekali cemas, ia gampang sekali khawatir. Sebagai contoh, ketika ia sedang berjalan di atas air, padahal Petrus sudah berjalan di atas air, luar biasa. Dia adalah manusia yang berjalan di atas air selain Yesus, Bapak Ibu Saudara, tetapi oleh karena kekhawatiran, karena kecemasan akan angin sakal yang begitu hebat, oleh karena ombak yang besar, akhirnya Petrus mulai tenggelam. Dia tenggelam oleh karena kekhawatiran, oleh karena ketakutan yang telah membuat imannya menjadi kandas. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetapi Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 ini mengingatkan kepada kita bahwa serahkanlah semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara kita. Mengapa Petrus bisa menuliskan ayat ini kepada kita? Karena ia telah mengalami kemenangan atas kekhawatiran, karena ia telah menang atas semua ketakutan dan kecemasan yang telah membuat dia bahkan menyangkal Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa agar kita juga bisa menyerahkan semua kekhawatiran kita, semua ketakutan kita, sebagaimana Petrus telah belajar menyerahkan semua kekhawatiran dan ketakutannya di bawah kaki Yesus, dan dia mengalami kemenangan atas kekhawatiran ketika ia menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita sebuah ilustrasi. Di negara Afrika ada sebuah kebiasaan bagi anak-anak yang menginjak usia dewasa. Bagi orang Afrika, Bapak Ibu Saudara, ketika seorang anak laki-laki Afrika menginjak usia 12 tahun, maka mereka harus diuji apakah mereka adalah pria sejati atau bukan. Bagaimana cara mengujinya? Maka ayah anak-anak Afrika akan membawa anak laki-lakinya ke sebuah hutan rimba, sebuah hutan yang masih begitu angker, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak binatang buas di sana. Lalu papanya akan membawa anak ini masuk, Bapak Ibu Saudara, ke dalam hutan rimba ini dan mencari sebuah pohon yang besar, sebuah pohon yang nampak angker, Bapak Ibu Saudara. Lalu papanya ini akan mengikat anak laki-lakinya ini di pohon tersebut dan membiarkannya sendirian di hutan tersebut dalam keadaan terikat di sebuah pohon yang besar, dan papanya ini meninggalkan putranya. Apa yang terjadi kepada anak laki-laki ini, Bapak Ibu Saudara? Ketika hari menjelang malam, anak ini mulai mengalami ketakutan yang luar biasa. Mengapa? Oleh karena dia mulai mendengar suara binatang-binatang buas begitu dekat ya di tempat di mana dia sedang terikat di pohon tersebut. Dia mendengar dengan begitu jelas suara auman harimau, Bapak Ibu Saudara, dan itu membuat dia menjerit-jerit ketakutan, memanggil nama papanya. Papa, tolong saya, ada harimau yang akan menerkam saya. Papa, mengapa engkau tidak peduli? Papa, datang
tolonglah dan bebaskan saya, Papa tolong saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Papanya tidak kunjung datang, dan anak laki-laki ini semakin takut menjadi-jadi Bapak Ibu Saudara. Apalagi dia mendengar desisan suara ular di atas kepalanya, dia semakin takut luar biasa, dan tanpa sadar dia berteriak-teriak sepanjang malam itu Bapak Ibu Saudara. Dan ketika menjelang pagi, ketika matahari mulai terbit Bapak Ibu Saudara, anak laki-laki ini baru berhenti dari teriakan-teriakan ketakutannya, dan dia bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena ternyata harimau tidak jadi datang menerkam, ular tidak jadi memakut kepalanya. Wah, dia sungguh bersyukur. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia teringat bahwa sepanjang malam dia berteriak-teriak ketakutan, sehingga dia menjadi malu hati. Dia coba melihat ke kiri, puji Tuhan tidak ada orang. Dia melihat ke kanan, puji Tuhan tidak ada orang. Wah, puji Tuhan, saya walaupun ketakutan tidak ada orang yang melihat, dan saya pasti lulus menjadi seorang pria sejati. Tetapi apa yang terjadi ketika dia menoleh ke belakang, Bapak Ibu Saudara, dia kaget luar biasa. Ternyata papanya ada di belakang dia. Ternyata papanya sepanjang malam tidak meninggalkan putranya. Ternyata papanya siap dengan busur dan panah, dengan semua perlengkapan senjata, siap untuk menolong putranya bila memang harimau datang, bila memang serigala akan datang. Bapak Ibu Saudara, ketika putranya ini tahu bahwa papanya ternyata ada di belakang dia sepanjang malam, wah Bapak Ibu Saudara, dia malu sekali. Dia berkata kepada papanya, andaikan aku tahu papa ada di belakang saya tidak mungkin berteriak-teriak, saya tidak mungkin ketakutan, karena saya percaya papa akan tolong saya. Bapak Ibu Saudara, kita seperti anak Afrika ini. Seringkali kita Bapak Ibu Saudara tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali berteriak-teriak ketakutan ketika masalah datang, ketika persoalan datang, ketika pandemi tidak kunjung selesai. Seakan-akan tidak ada Tuhan di dalam hidup kita, seakan-akan Tuhan sudah meninggalkan kita seperti anak Afrika tersebut, sehingga kita seringkali Bapak Ibu Saudara didapati dalam keadaan putus asa, dalam keadaan takut, dalam keadaan gentar, dalam keadaan kandas iman kita. Padahal Tuhan Bapak Ibu Saudara begitu dekat dengan kita, sehingga Alkitab berkata Dia adalah Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta dengan kita. Artinya Allah ada bersama dengan kita, selalu menyertai kita. Tetapi mengapa kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan? Begitu juga dengan anak Afrika tersebut. Padahal papanya ada di belakang dia, tetapi kenapa dia tidak bisa merasakan kehadiran papanya? Kenapa dia tidak bisa mendengar desan nafas papanya? Oleh karena dia sepanjang malam berteriak ketakutan. Teriakan-teriakan ketakutan yang telah membuat Bapak Ibu Saudara dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa merasakan kehadiran papanya. Nah, itulah yang terjadi ketika kita hidup di dalam ketakutan. Kita tidak dapat lagi merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan ketika kita beribadah di gereja, ketika kita beribadah di rumah, ketika kita berdoa, kita tidak dapat merasakan lagi kehadiran Tuhan. Oleh karena memang Bapak Ibu Saudara, ketakutan telah membuat Bapak Ibu Saudara mata kita tertutup, telinga kita tertutup, sehingga kita tidak dapat lagi merasakan bahwa Allah hadir di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita harus percaya kepada penyertaan Allah. Kita harus percaya kepada Allah yang adalah Immanuel. Kalau kita percaya Allah adalah Immanuel Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan gentar, kita tidak akan takut. Seperti Raja Daud berkata di Mazmur 100, dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, gada dan tongkat Tuhan menyertai aku. Itu artinya Allah beserta dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Tuhan akan memelihara kita. Oleh karena Allah memang selalu beserta dengan
kita. Bahkan Yesus berjanji kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.